di divisinya si Mas Adi. Pas dia perhatiin, kok masih ada yang kerja, katanya udah kosong nih gitu. Nah pas dia perhatiin, mindik ya kan, buset, langsung dia kaget sadadanya tuh. Ternyata itu wujudnya serem banget, serem. Rambutnya bener-bener panjang, mukanya pucet banget, serem banget. Langsung tuh Mas Hendra lari teriak, ada Modi, ada Modi. Unlogic Squad. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik aja dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue akan ngebacain satu cerita dari Mas Adi. Ya, cerita ini bisa dibilang kejadiannya di kantor pas saat lembur kerja. Jadi gini ceritanya. Suatu ketika Mas Adi ini lembur kerja nih. Mas Adi lembur kerja sampai larut malam, kurang lebih ya jam 11 malam lah. Awalnya nih ketika jam 5 sore ada teman-temannya gitu. Ada Mas Andra dan Mas Gani juga nih. Dia bertiga gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Andra sama Gani ini kerjaannya udah kelar gitu. Nah, Mas Andra sama Gani akhirnya balik duluan karena kerjaan mereka tuh ya udah rampung gitu. Tapi Mas Adi nih masih belum kelar juga nih kerjaannya gitu. Jadi dia harus melanjutin kerjaannya sampai larut malam. Nah, akhirnya si Andra bilang gini, "Di, gue balik duluan ya," gitu. Gani juga nih ikut gue gitu. "Lu nggak apa-apa sendirian?" kata si Gani gitu. "Iya nggak apa-apa," harus Adi gitu. "Balik duluan aja. Gue santai kok di sini. Gitu. Kerjaan gue juga belum kelar. Tanggung nih. Masih ya dikit lagi lah. Paling gue jam 10 balik." Ya udah tuh. Akhirnya si Gani sama si Henry balik duluan. Mas Adi ini masih ngerjain kerjaan tuh, ya kan? Masih ngetik komputer gitu sambil ngerjain kerjaannya. Seketika Mas Adi ini pengen ke kamar mandi kan, kayak kebelet buang air besar gitu. Ya udah, akhirnya Mas Adi bangun dari bangkunya tuh pelan-pelan buat ke toilet. Toiletnya tuh ada di posisi ruangan divisinya dia gitu, jadi nggak terlalu jauh lah. Nah pas dia mau nyalain flashnya, ya ini mati gitu, nggak bisa dong dipakai ya kan. Akhirnya Mas Adi tuh nyari kamar mandi lain lah ya kan. Ya udah, sebenarnya sih dia ada rasa-rasa nggak enak gitulah, tapi ya udahlah gitu, dia bantah. Akhirnya dia ke kamar mandi yang di luar gitu, di luar dari ruangan divisi dia. Emang agak lumayan jauh sih, kurang lebih ya mungkin sekitar 50 meter kali jalannya dari ruangan divisi dia gitu. Posisi gedung nih udah gak ada orang gitu. Ya mungkin ada orang tapi ya di bawah security gitu. Semua ruangannya tuh udah mati. Yang nyala tuh ya lampu jalan aja sama lampu menuju lift, tapi ruangan-ruangan kantor lainnya tuh udah mati. Akhirnya Mas Adi pelan-pelan dong jalan tap gitu. Nah udah sampai tuh di kamar mandi. Posisi toiletnya tuh maksudnya posisi untuk pupnya itu ada 4 pintu ya kan. Semuanya tuh ketutup. Maksudnya semuanya tuh kebuka. Tapi ada 1 pintu yang ketutup. Nah, Mas Adi langsung masih ada orang nih gitu kan. Ya udahlah enggak apa-apa, untung yang nemenin gitu kan. Ya udah Mas Adi ya sapa-sapa sedikit lah ya kan. Karena kayak ada kedengeran air ngerucuk gitu dari kamar mandi. Maksudnya dari kamar toilet yang beda ditutup itu. Ya udah tuh, "Mas belum pulang mas?" Mas Adi tuh ngomong gitu. Nah yang di dalam kamar mandi tuh nyaut, "Belum mas." Mas Adi bilang, "Lembur apa gimana nih mas?" "Gak lembur mas, saya emang lagi jatah
saya jaga malam nih. Oh, Mas temannya Mas Hendra? Bukan Mas. Lah Mas gak kenal sama Mas Hendra? Nggak kenal Mas saya. Oh baru kali ya. Tadi diem tuh. Ya udah, akhirnya dia sambil buka pintu toilet tuh yang sebelah persis sebelah dianya. Dia buka, akhirnya dia pup tuh. Tadi dia sambil cuci tangan tuh di wastafel gitu kan. Akhirnya dia pup dalam, ngobrol tuh kan sama yang sebelahnya. Mas, emang masuk jam berapa Mas gitu? Iya Mas, tadi saya habis maghrib masuk. Oh, Mas nggak kenal Mas Hendra? Nggak kenal Mas. Mas Hendra yang di bawah tuh, yang suka jaga shift malam dia. Ya dia udah lumayan lama sih di sini. Nah berlarut lah tuh dia ngobrol panjang lebar segala macem. Akhirnya dia keluar tuh dari pintu toilet itu, keluar ke wastafel kan, buat kayak ya udah cuci tangan apa segala macam. Nah kata si Mas Adi, kok pintunya masih ketutup gitu kan? Apa iya dia belum keluar gitu? Nah pas dia mau jalan satu langkah ke depan gitu, tek gitu kan, satu langkah nih mau kayak Mas gue duluan ya gitu. Tapi pas dia mau jalan satu langkah, plus airnya nyala kayak gitu, kayak suara air keluar gitu. Pas dipanggil sama Mas Adi, Mas mau bareng gak keluarnya nih gitu, biar nanti kita keluar sambil ngobrol gitu. Gak ada orang ya, diketok tuh Mas. Nah si Mas Adi tuh berpikir yang positif, takutnya nih orang sakit atau apa gitu kan, kok gak keluar gitu. Ya udah, akhirnya penasaran dong Mas Adi. Dia buka tuh pintunya, dak gitu, nggak dikunci, nggak diapa-apain, beneran nggak diapa-apain gitu. Langsung kebuka, nggak ada orang, nggak ada apa-apa itu di dalam kamar mandi. Terus Mas Adi berpikir dong, berarti tadi gue ngobrol sama siapa gitu. Sepanjang apa ya, ada kali gue di dalam kamar mandi tuh kurang lebih 20 menitan kata Mas Adi gitu. Ya udah tuh, kaget dong Mas Adi, lari dari itu, lari dia ke ruangan divisi dia gitu. Lari tep, pas dia lari ke birit-birit ya kan, dia masukin tuh semua tuh perkakas dia tuh, kayak semacam harddisk atau apa gitu, kayak bekal-bekalnya dia masukin ke dalam tas. Dia matiin PC-nya. Pas dia matiin PC-nya, nah dia nyariin tuh remote AC. Pas mau matiin remote AC nggak ada. Maksudnya mau matiin AC, remote-nya nggak ada gitu, cariin gitu. Nah dari pintu luar gitu, maksudnya kan kalau misalkan di divisi itu kan ada pintu lagi buat masuk. Ada kayak orang badannya tuh gede gitu, gede pakai kemeja hitam, celana hitam ya, kayak security pada umumnya lah gitu. Semua kayak pucat gitu. Terus dia ngomong kan, cari apa Mas? Si Mas Hadi tuh masih positif, dia bilang gitu, cari remote AC Pak, cuma nggak ketemu nih gitu. Terus ya udah tuh ya kan, kata si bapak-bapak itu yang badannya gede, ya udah besok lagi aja Mas gitu. Sambil pandangannya kosong tuh bapak-bapak itu, yaudah Pak ya, saya nitip Pak ya gitu. Ini saya kunci aja nggak apa-apa ya Pak, saya kunci, terus saya titipin ke Mas itu Andri. Ini saya kunci aja nih Pak ya, nggak apa-apa ya Pak. Terus saya taruh bawah nih ke Mas Hendra ya, security di bawah. Pokoknya si Mas Andi itu udah panik ya kan, sambil gembol tas, pencet lip tuh lama banget tuh buat ke bawah tuh, tok gitu. Security itu masih ada di depan pintu, masih berdiri aja. Ya Allah, itu setan apa gitu ya kan. Ya udah tuh buru-buru tep. Nah pas dia ke bawah, udah tuh ke lobby, buru-buru dia tuh ya kan, buru-buru. Akhirnya si Mas Adi tuh nitip kunci ke si Mas Hendra ini yang security di bawah ini ya kan. Langsung, Pak gitu, saya nitip kunci nih Pak gitu. Hah, nitip kunci? Ya gitu. Tapi AC
belum mati pak, sambil gugup tuh Mas Adi. Soalnya tadi saya secari remote-nya nggak ketemu pak. Tadi sih kata bapak-bapak yang di atas itu security, temen saya nggak tahu, dia bilang security baru pak, katanya udah nggak apa-apa, besok aja nanti ini. Maksudnya gimana mas? Udahlah saya gitu. Dia udah kayak terbata-bata udah pengen pergi aja gitu. Akhirnya Mas Adi pergi tuh dari kantor itu, buru-buru dia, lari dia. Akhirnya udah tuh. Nah Mas Hendra akhirnya bingung dong, security kan cuma ada gua sama si Dadang. Si Dadang kan lagi cuti, dia lagi sakit katanya, istrinya dicuti. Terus yang di atas siapa dong kan? Ya udah tuh, akhirnya si Hendra ini penasaran dong, ngecek ruangannya Mas Adi. Dia tuh sebenarnya bukan takut karena setan atau apa, dia takutnya tuh maling nyamar jadi seolah-olah security ya kan. Ke atas lah tuh si security ini. Kira dia pelan-pelan ke atas, dia cek tuh ya kan kanan kiri segala macem gitu. Gedungnya sih nggak terlalu besar ya, ya kurang lebih 5 lantai lah, 5 lantai, cuma ada liftnya gitu. Nah, kebetulan posisinya lantai Mas Adi ini di lantai 4. Untuk lantainya emang gak terlalu tinggi, cuman gede gitu. Satu lantai tuh bisa beberapa kantor lah banyak. Kira dicoba tuh ya kan, langsung tuh dia ke atas melihat pelan-pelan. Nah nggak perhatiin tuh jendelanya tuh, kok itu jendela masih agak kebuka ya di divisinya si Mas Adi. Pas dia perhatiin, kok masih ada yang kerja, katanya udah kosong nih gitu. Nah pas dia perhatiin, mindik ya kan, buset, langsung dia kaget sadadanya tuh. Ternyata itu wujudnya serem banget, serem. Rambutnya bener-bener panjang, mukanya pucet banget, serem banget. Langsung tuh Mas Hendra lari teriak, ada mengemudi. Udah tuh, akhirnya si kun itu ngeliat ke Mas Hendra itu, langsung dia ketawa ngakak sekencang-kencangnya tuh. Ya udah, akhirnya si Mas Hendra langsung tuh ke bawah, lari ke pos. Diatur napas pelan-pelan ya kan, dia coba tenang ya kan. Dia istighfar, baca doa, dia sebat dulu kan, minum kopi. Akhirnya pagi-pagi tuh paparazan dong ya kan, paparazan tuh sama si Mas Adi. Kebetulan dia kan memang belum balik kan, masih di pos. Mas, semalam sampean kenapa mas? Terus si Mas Adi tuh cuman kayak ketawa-ketawa doang. Lah bapak kenapa emang ya? Enggak, ini saya beneran mau cerita nih. Kenapa pak? Sampean semalam beneran ketemu sama orang ngaku security baru? Iya pak, saya beneran. Makanya itu dijelasin tuh ceritanya Mas Adi yang waktu di toilet ke Mas Hendra ini yang security ini. Dan diceritain juga ceritanya security ini ke si Mas Adi. Diceritain juga ceritanya si Adi ini ke temennya si Gani sama si Andra. Nah mereka kaget lah ya kan, yang bener. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir emang pernah juga sih gue ngalamin. Nah cuman si Andra sama si Gani belum cerita nih ke si Adi kayak gimana. Itu kan salah satu sudut pandang cerita dari si Mas Adi ya kan. Ya udah tuh, akhirnya mereka saling ngobrol lah, saling bercerita tuh ya kan. Nah ini usut punya usut sih ya kan, dari kuping ke kuping. Katanya dulu sih ada security yang pernah meninggal di lokasi itu. Matinya penasaran karena dia tuh ditusuk gitu, ditikam sama maling gitu, perampok yang mau ngerampok kantor itulah pada tahun 80-an gitu. Gedungnya sih kan, ini kan gedungnya gedung tua, ya bisa dibilang gedung zaman-zaman penjajah mungkin. Jadi emang sering suka ada penampakan gitu kalau misalkan ya kalau lagi ada apa sih ya gitu.
Nah, Mas Adi kala itu emang nggak pernah mau lagi tuh buat lembur-lembur gitu, udah kapok dia, pokoknya paling males dia. Pokoknya abis maghrib tank pulang, abis maghrib tank pulang. Udah dia nggak mau gitu, kapok. Itu sih sepenggal cerita dari Mas Adi ya kan, yang ngalamin lembur di kantor, posisi malam gitu. Di toilet ngobrol sama orang, tapi pas dibuka kamar mandinya nggak ada apa-apa gitu. Ketemu sama security, dan security ketemu sama kuntilanak. Ya gitulah ceritanya kurang lebih. Terus dukung channel ini agar terus berkembang, agar kita mendapatkan cerita-cerita horor lainnya untuk menemani malam Jumat kalian. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan punya cerita yang menarik atau ide-ide yang brilian, bisa kalian kirim email yang ada di bawah ini di deskripsi. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.